Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Meskipun pembuatan pil penggila darah tidaklah sulit, tantangannya terletak pada pencarian bahan-bahannya. Tapi semua bahan yang dibutuhkan adalah ramuan spiritual tingkat kaisar. Banyak di antaranya sangat langka dan sulit ditemukan. Ghost Witting hanya berhasil mengumpulkan bahan-bahan tersebut secara kebetulan dan meminta seorang alkemis tingkat kaisar di kuil untuk memurnikan sebagian bahan tersebut. Sayangnya, ia hanya berhasil menghasilkan satu pil, dan itu pun kualitasnya rendah. Di sisi lain, Yangke menghasilkan pil penggila darah berkualitas tinggi yang dengan sekali sentuhan, jadi nilainya tentu saja tak tertandingi. Melihat ampas di tanah, Ghost Witting segera mengerti bahwa Yangke pasti telah memberikan banyak bahan dan kemudian memilih yang terbaik untuk diberikan kepadanya. Tetua Go, Anda harus membuang pil penggila darah asli Anda. Benda itu sama sekali tidak boleh dikonsumsi, kata Yangke dengan sungguh-sungguh. Ghost Witting mengangguk, mengambil botol giok berisi pil penggila darah dari cincin spesialnya, menuangkan pil tersebut dan dengan sekali gerakan tangan, penghancurannya menjadi debu. Lalu ia memasukkan kembali pil yang telah dimurnikan Yangke dan menatapnya, dan berkata, "Apakah Anda lega sekarang?" Yangke terkekeh dan mengedipkan mata. Lain kali Tetua Go ingin memberikan pil tingkat kaisar, datang saja pada saya. Keterampilan pemurnian pil saya sangat hebat dan saya bisa memberi Anda diskon 20%. Ghost Witting tertawa. Anda sudah menjadi kaisar yang mulia, jangan sekurang ajar si Wen itu. Nanti Anda jadi bahan tertawaan. Bibir Yangke berkedut dan dia berkata, "Jadi Tetua Go, Anda selalu memperlakukan Tuan Istana Wen sebagai bahan lelucon." Ghost Witting mendengus, menoleh untuk melihat sekeliling dan mengganti topik pembicaraan. "Saya lihat masih ada beberapa ramuan spiritual di kebun herbal ini. Mengapa Anda tidak mengamanannya? Apa yang akan Anda lakukan dengan ramuan itu?" Setelah mengatakan itu, ia sepertinya teringat sesuatu dan tiba-tiba berkata, "Saya mengerti, ketika kalian para alkemis memanen ramuan spiritual, kalian biasanya tidak menghancurkannya sepenuhnya. Sebaliknya, kalian sengaja meninggalkan beberapa bagian benih, kan?" Yangke berkata, "Memang ada aturan tertulis, tetapi itu berlaku untuk ramuan spiritual yang belum matang. Kebun ramuan ini sudah ada sejak lama dan semua ramuan spiritualnya sudah matang dan siap dipanen. Lalu, mengapa Anda meninggalkan beberapa?" Ghost Witting tampak bingung. Yangke tersenyum kecut. "Ramuan spiritual ini tidak boleh disentuh. Di dunia ini, beberapa ramuan spiritual begitu dipetik akan kehilangan energi spiritualnya dan berubah menjadi rumput layu dalam waktu yang sangat singkat. Tidak peduli seberapa baik mereka disimpan. Jadi seringkali ketika ramuan spiritual itu dibutuhkan, mereka harus dipetik dalam keadaan segar. Tetua Go, beberapa ramuan yang Anda kumpulkan sebelumnya termasuk jenis ini." Ghost Witting terkejut mendengar ini dan segera meriksa cincin spesialnya. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan dua ramuan spiritual yang telah kehilangan banyak energi spiritualnya. Dia berkata dengan sedikit menyesal, "Memang ada yang seperti itu." Kedua ramuan spiritual ini adalah yang telah dia kumpulkan di sini sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kaset obatnya akan hilang begitu banyak, hanya dalam waktu sehari. Jika dibiarkan 2 atau 3 hari lagi, mereka mungkin akan benar-benar berubah menjadi rumput layu. Kalau begitu, sayang sekali ramuan spiritual ini terbuang sia-sia, kata Ghost Witting sambil melihat lebih dari 20 ramuan spiritual yang masih tersisa di tempat yang sama. Masing-masing ramuan spiritual ini sangat langka. "Tidak apa-apa," Yangke tersenyum tipis agak tidak tulus. "Ramuan spiritual lainnya tidak masalah. Jika tidak bisa dipetik, bisa ditinggalkan di sini dan dibawa kembali nanti jika diperlukan. Hanya pohon buah pemberi kehidupan yang paling membuat Yangke enggan. 3 bunga kecil sudah mekar di pohon itu, meskipun dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk tumbuhnya buah baru. Ini adalah hal yang langka dan berharga.
dan memilikinya tempat di depannya, tidak dapat memindahkannya. Sangat membuat Yangke frustasi. Namun dia memiliki alam mistik kecil, dan jika ditangani dengan benar, dia memiliki peluang bagus untuk memindahkan seluruh kebun herbal ini. Tapi Ghost Witting masih di sini, dan Yangke perlu mengusirnya terlebih dahulu. Jika tetua merasa baik-baik saja, mari kita keluar. Adik Luen sedang menunggu di luar, saran Yangke. Baik. Keduanya kemudian pergi ke pintu masuk. Yangke melambaikan tangannya, melepaskan beberapa semburan Yuan Kaisar untuk mengangkat pembatasan, dan dia serta Ghost Witting pergi. Di luar, bau darah yang menyengat menusuk indera mereka. Melihat sekeliling beberapa mayat tergeletak berserakan di lanskap yang sunyi, masing-masing bermutilasi dan mengerikan. Ghost Witting terkejut berpikir mungkin ada penyergapan di luar. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia hanya melihat dua wanita berdiri dengan tenang di sana. Salah satunya berusia sekitar 20 tahun. Dia tampak sama sekali asing. Namun meskipun usianya masih muda, dia memiliki kultivasi tingkat ketiga alam sumber Do yang kuat. Yang lain tidak lain adalah Luen, seorang murid kuil ilahi. Meskipun Luen tampak agak ketakutan, wajah cantiknya pucat. Setelah melihat Ghost Witting dan Yangke muncul, mata indah kedua wanita itu berbinar dan mereka bergegas maju bersama. Tetua Go! Luen tampak seperti telah melihat seorang kerabat. Matanya dipenuhi kegembiraan dan wajahnya menjadi jauh lebih merah muda. Yang Rosi tersenyum tipis dan berkata, Saudari Lu, Anda bisa tenang sekarang. Dengan bantuan Tuan, pasti tidak ada masalah. Luen tersenyum agak canggung dan berkata, Terima kasih atas bantuan Anda, kakak senior Yang. Yangke berkata, Adik Lu, Anda terlalu memuji saya. Saya juga murid istana ilahi. Sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu para tetua yang membutuhkan. Ghost Witting berkata, Bagaimanapun juga kami benar-benar berhutang budi pada Anda kali ini. Kalau tidak, Ia tak kuasa menahan rasa takut. Mengingat krisis sebelumnya, ia masih merasakan ketakutan yang ngeri-ngeri. Sambil menggelengkan kepalanya, ia berkata pelan, Sekarang masalah ini sudah selesai. Saya berencana untuk kembali ke istana ilahi. Luen, Anda ikut dengan saya. Wajah Luen berseri-seri gembira dan ia segera menjawab, Iya. Meskipun ia diperintahkan oleh istana ilahi untuk mengumpulkan informasi di wilayah timur, ia masih jauh dari rumah dan sering merindukan saudara-saudaranya yang pemandangan yang familiar. Sekarang Ghost Witting akan membawanya kembali ke istana ilahi. Dia tentu saja sangat gembira. Yangke, bagaimana dengan Anda? Ghost Witting menoleh ke arah Yangke. Karena Yangke telah muncul di wilayah timur, dia pasti memiliki urusan. Jadi dia tidak gegabah bertanya, apakah dia ingin kembali ke wilayah selatan bersamanya. Benar saja, Yangke menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya perlu pergi ke suatu tempat untuk mencari teman. Ghost Witting mengangguk sedikit dan berkata, Kalau begitu, berhati-hatilah. Meskipun Anda sekarang seorang kaisar dan kekuatan Anda tampak luar biasa, ada banyak orang yang cakap dan luar biasa di dunia ini, dan banyak yang tidak sesederhana kelihatannya. Murid ini mengerti, kata Yangke dengan hormat. Jika Anda punya waktu, kembalilah ke istana ilahi. Bagaimanapun Anda adalah murid istana ilahi. Baiklah. Dia pasti perlu kembali ke istana ilahi Qingya karena dia masih perlu pergi ke cermin perjalanan ilahi untuk memenuhi janjinya kepada Tianyan. Angin sepoi-sepoi yang harum tetap ada, tetapi orang itu telah pergi. 100 mil jauhnya, Luen menatap Ghost Witting dengan curiga dan bertanya, Tetua, kakak senior yang begitu kuat, mengapa dia hanya murid luar kuil ilahi? Dengan kekuatan Yangke yang telah terbukti, dia lebih dari cukup untuk menjadi tetua sekte. Dia mengira Yangke adalah salah satu murid terbaik, seperti Xia Sheng dan Xiao Baiyi. Tetapi ternyata dia hanya murid luar. Ghost Witting berpikir sejenak dan berkata, karena dia tidak bergabung dengan kuil ilahi dengan sukarela. Token emas matahari biru itu ada sesuatu yang saya paksakan padanya. Hah? Luen terkejut. Di dataran yang sunyi sebelum pintu masuk ke dunia kecil, Yangke memperlihatkan Ghost Witting dan Luen pergi sebelum mengeluarkan segel 1000 binatang dan melemparkannya ke Zhang Rosi.
Kemudian dia berkata, "Sempurnakan ini dan gunakan untuk sementara." Zhang Roshi mengambilnya, memeriksanya dengan seksama, dan langsung berkata dengan tegas, "Terima kasih atas harta karunnya." Yang belum pernah memberinya harta karun sebelumnya, tetapi Liu Yan, Hua Qingxi, dan tubuh Dharma masing-masing memiliki harta karun tingkat kaisar. Semuanya hadiah dari Yang Ke. Meskipun Zhang Roshi tidak mengatakannya dengan lantang, dia diam-diam berharap mendapatkan satu. Terlebih lagi dia tahu bahwa Yang Ke tidak akan memihak satu di atas yang lain. Dia hanya tidak memiliki sesuatu yang cocok untuknya saat ini. Tapi dia tidak menyangka Yang Ke akan memberikannya begitu cepat. Bahkan jika itu hanya segel aneh atau bahkan pemberat, apapun yang diberikan oleh Yang Ke akan menjadi harta karun. Segel 1000 binatang berputar-putar di tangannya. Wajah kecil Zhang Roshi berseri-seri dengan senyum indah. Semakin menyukainya setiap kali dia melirik. Yang Ke meliriknya dan berkata, "Anda sepertinya memiliki niat membunuh yang besar. Cobalah untuk sedikit mengendalikannya lain kali saat Anda bertarung dengan seseorang." Yang Roshi menjulurkan lidahnya dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang salah dengan saya. Setiap kali saya bertarung dengan seseorang, rasanya seperti saya menjadi orang yang berbeda. Bahkan saudari Luan tampak sangat ketakutan tadi." Jelas wajah pucat Luan tadi bukan karena pertumpahan darah. Dia sudah pernah bertarung dan membunuh sebelumnya, dan pemandangan seperti itu tidak akan membuatnya takut. Jadi reaksinya pasti karena Zhang Roshi. Yang Ke juga tidak tahu mengapa. Bagaimana mungkin Zhang Roshi di usia yang begitu muda memiliki niat membunuh seperti itu. Tidak mengherankan jika aura seperti itu muncul pada seorang pembunuh kejam. Tetapi kehadirannya pada Yang Roshi sangat mengkhawatirkannya. Satu-satunya penjelasan yang bisa dia pikirkan adalah garis keturunan Zhang Roshi. Jika dia memiliki kesempatan untuk bertemu Duan Hongchen lagi, dia harus menanyakan hal itu padanya. Jika tidak, niat membunuh yang brutal itu mungkin akan mempengaruhi karakter Zhang Roshi di masa depan dan akan mengerikan jika dia berubah menjadi pembunuh tanpa ampun. "Tuan, kita akan pergi kemana sekarang?" tanya Yang Roshi. "Tidak kemana-mana, biarkan saya menyelesaikan urusan di sini dulu." Sambil berbicara, Yang Ke membuka kembali pintu masuk ke dunia kecil itu, mengulurkan tangan dan menarik Zhang Roshi masuk. Kebun herbal kuno ini hanya berisi sekitar 20 ramuan spiritual yang ditinggalkan Yang Ke. Meskipun energi spiritualnya sangat kaya. Setelah masuk, Yang Ke menyuruh Zhang Roshi mencari tempat untuk beristirahat. Sementara dia langsung menuju ke 2 kebun herbal terdalam. Setelah melihat sebentar, Yang Ke memiliki rencana. Selanjutnya dia membentuk segel tangan. Yuan kaisarnya melonjak dan dengan lambaian tangannya, aliran kekuatan melesat ke tanah dan menghilang. Meskipun gerakan Yang Ke cepat, dia sangat berhati-hati, seolah takut selalu merusak sesuatu. Dia bekerja selama 1 jam penuh, dan meskipun Yang Ke telah naik ke tingkat kaisar yang mulia, dia bermandikan keringat, jelas telah menghabiskan banyak energi. Namun penanganan awal dilakukan dengan benar, jadi sisanya akan lebih mudah. Dia duduk bersila sejenak untuk memulihkan kekuatannya sebelum berdiri lagi. Indra ilainya melonjak seperti gelombang pasang, langsung menyelimuti 2 kebun herbal di depannya. Kemudian Yang Ke menghentakkan kakinya dan berteriak, "Bangkit!" Dengan gemuruh, seluruh dunia kecil bergetar dan kedua kebun herbal perlahan naik ke bawah dukungan kekuatan yang luar biasa. Karena 20 lebih ramuan spiritual yang tersisa tidak dapat dipanen, dia memutuskan untuk memindahkan kedua kebun herbal itu. Dan hanya Yang Ke yang bisa melakukan tindakan gila seperti itu, karena dia memiliki mutiara alam mistik yang mampu menampung kedua kebun itu, dan orang lain pasti tidak berdaya. Diselubungi oleh indera ilainya, kedua kebun herbal itu melayang ke udara, menyerupai 2 pulau kecil yang mengambang. Kemudian Yang Ke membuka portal mutiara alam mistik dan melemparkan kebun-kebun itu ke dalamnya, menempatkannya di samping kebunnya sendiri. Setelah meriksanya dengan indera ilainya dan memastikan bahwa 20 lebih ramuan spiritual itu tidak rusak dan tidak menunjukkan tanda-tanda kematian, Yang Ke akhirnya merasa lega. Namun Yang Ke belum selesai. Dia melihat sekeliling dan tanpa mempedulikan pengeluaran energi,
menghabiskan setengah hari lagi untuk memindahkan sekitar selusin kebun herbal yang tersisa ke dalam mutiara alam mistik. Kebun herbal kuno ini dapat membudidayakan begitu banyak ramuan spiritual. Berusia ribuan tahun, mungkin tanah mengandung rahasia yang menakjubkan. Tanah seperti itu secara alami sangat subur, dan Yangke dapat memindahkan mereka ke mutiara alam Swanji miliknya untuk memperluas kebun herbalnya, meningkatkan tingkat kelangsungan hidup bunga spiritual dan herbal langka yang akan ditanamnya nanti. Setelah menyelesaikan tugas ini, Yangke dengan hati-hati memeriksa kembali kebun herbal kuno itu, memastikan tidak ada yang terlewat. Sebelum pergi bersama Zhang Roshi. Setengah bulan kemudian, di atas perahu kayu, Yangke dan Zhang Roshi terbang dengan cepat, melihat sekeliling lingkungan tampak tandus, tanpa tanda-tanda permukiman manusia sejauh bermil-mil. Selama waktu ini, semakin jauh mereka pergi, semakin jarang penduduknya. Awalnya mereka sesekali dapat melihat beberapa kota, tetapi lebih jauh lagi. Mereka akan terbang selama setengah hari tanpa melihat satu orang pun. Zhang Roshi tidak tahu kemana Yangke pergi, tetapi dia tidak bertanya. Dia hanya mengikuti diam-diam di sampingnya, memberikan sega 1000 binatang setiap kali dia memiliki waktu luang. Dan waktu berlalu dengan cepat. Suatu hari sebuah kota bobrok tiba-tiba muncul di bawah sebuah kota yang tampak sangat aneh. Tampaknya dibangun dengan tergesa-gesa. Seluruh kota itu berantakan tanpa daya tarik eksistentik sama sekali. Berbagai bangunan di dalamnya juga tersusun secara sembarangan, tersebar tanpa arah. Namun terlepas dari kondisinya yang bobrok, kota itu secara mengejutkan ramai dengan aktivitas. Banyak pendekar bela diri bergerak ke sana kemari, masing-masing memancarkan aura yang ganas, tampak cukup tangguh. Yangke mengamati sejenak sebelum langsung memacu perahu kayunya ke bawah. Tak lama kemudian dia dan Zhang Roshi memasuki kota. Kota itu tampaknya tidak memiliki nama, dan meskipun banyak pendekar bela diri yang datang dan pergi, mereka semua bergerak dengan tergesa-gesa. Di sepanjang lorong-lorong sempit, banyak pedagang mendirikan kios, menjajakan barang dagangan mereka dengan keras untuk menarik perhatian orang yang lewat. Begitu mereka masuki kota, telinga Yangke dan Zhang Roshi dipenuhi dengan hiruk-pikuk teriakan. Bahan kelas kaisar, Gyo Ungu Taijin, bahan yang sangat baik untuk melihara harta karun tingkat kaisar. Jangan sampai ketinggalan, ayo lihat. Obat spiritual tingkat kaisar yang unggul, rumput pengumpul roh Xuanming, bahkan tanpa pil pemurnian, yang memiliki manfaat yang sangat besar bagi jiwa. Hanya untuk pertukaran, bukan untuk dijual. Hanya untuk yang serius bertanya. Teknik Vajra yang tak terhancurkan, metode kultivasi unik Duan Santai. Pemimpin sekte gunung, seorang ahli tingkat kaisar yang kuat dari 1000 tahun yang lalu, mengkultivasi teknik ini dapat menempa tubuh emas, tak terkalahkan dan tak terhancurkan, dijual murah. Hanya 10 juta kristal sumber tingkat menengah. Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk membawanya kembali dari tanah kuno. Jangan lewatkan kesempatan ini. Apa? Siapa bilang ini palsu? Ayo, bicara lebih keras. Saya janji saya tidak akan membunuh Anda. Lokasi binatang eksotis tingkat 12. Anak rubah roh berekor 6. Ini adalah binatang eksotis dengan garis keturunan roh suci rubah roh berekor 9. Teman-teman yang ingin menjinakkannya dapat berdiskusi langsung. Saya menawarkan bimbingan berbayar. Mata indah Zhang Roshi melebar. Melihat sekeliling segala sesuatu di sekitarnya membuatnya takjub. Setelah mengamati beberapa saat, ia menarik pakaian Yangke dan berbisik. Tuan, tempat macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak material tingkat kaisar yang dijual? Dan mengapa ada orang yang menjual teknik kultivasi tak tertandingi, bahkan anak monster? Apa itu tanah kuno yang mereka bicarakan? Menjual material tingkat kaisar adalah satu hal, tetapi menjual teknik kultivasi dan lokasi untuk anak monster sangat aneh. Setelah mendengarkan beberapa saat, Zhang Roshi sedikit mengerti. Tampaknya barang-barang yang dijual di sini semuanya dibawa dari tempat yang disebut tanah kuno.
Dan mereka yang menjual lokasi untuk anak monster membawa orang ke sana untuk menjinakkan mereka. Meskipun kota itu kacau, namun sangat ramai. Selain itu, melihat sekeliling, Zhang Roshi melihat bahwa hampir semua seniman bela diri di sini setidaknya berada di alam sumber Dao. Sangat sedikit yang di bawah level itu. Ia bahkan melihat beberapa tokoh kuat melewatinya, memancarkan aura para ahli alam kaisar. Mengapa tempat seperti itu bisa menarik begitu banyak individu yang kuat? Apa daya tarik tempat ini? Yang tersenyum tipis dan berkata, ini dekat dengan gurun kuno. Tanah kuno yang mereka bicarakan adalah gurun kuno. Gurun kuno? Yang Roshi terkejut, jelas belum pernah mendengarnya sebelumnya. Yang berkata, saya juga tidak tahu banyak tentang gurun kuno, tetapi saya pernah mendengar bahwa itu adalah daerah yang tak terjelajahi, dipenuhi dengan banyak sekali binatang buas iblis yang kuat, bahkan roh suci dan penuh dengan bahaya mematikan. Bahkan seorang ahli alam kaisar pun tidak dapat menjamin keselamatan mereka di sana. Begitu berbahaya, namun begitu banyak orang masuk ke sana. Mungkinkah ada banyak hal baik di dalamnya? Yang Roshi tiba-tiba menyadari poin kuncinya. Yang tersenyum dan berkata, dunia ini penuh dengan kesibukan, semuanya demi keuntungan. Dunia ini penuh dengan kesibukan, semuanya demi laba. Tanpa keuntungan, bagaimana mungkin begitu banyak tokoh terpengaruh tertarik? Meskipun tanah kuno terpencil itu berbahaya, ia sangat kaya akan sumber daya. Sebagian besar barang yang dijual di sini memang membawa jejak aura terpencil, dan semuanya pasti ditemukan di tanah kuno itu. Bahkan lonceng gunung dan sungai milik Kaisar Yuanding pun dibawa dari tanah kuno terpencil. Lonceng, gunung, dan sungai. Mata Yang Roshi berbinar dan dia sangat gembira. Dia juga pernah mengikuti pelatihan laut bintang hancur dan tentu saja pernah mendengar nama besar lonceng, gunung, dan sungai. Tetapi dia tidak tahu bahwa lonceng, gunung, dan sungai sekarang berada di tangan Yangke. Sambil menarik nafas dalam-dalam dia bertanya, Tuan, apakah Anda datang ke sini untuk memasuki tanah kuno? Yangke mengangguk dan berkata, benar, saya datang untuk tanah kuno terpencil. Menurut informasi yang diberikan oleh Yin Lenseng, Xiu Yu Xiu memang terteleportasi ke wilayah timur bersamanya saat itu. Tetapi Yin Lenseng terluka parah saat itu dan merasa bahwa dia bukan tandingan Xiu Xiu. Jadi dia tidak berani membuat masalah. Dia hanya mengikuti di belakang, berharap menemukan kesempatan untuk menundukkan makhluk aneh ini. Tanpa diduga, Xiu Xiu langsung pergi ke tanah kuno terpencil. Meskipun Yin Lenseng tidak tahu tentang tanah kuno terpencil saat itu, dia secara naluriah merasakan bahaya di dalamnya. Jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkannya dan pergi. Setelah itu dia tidak pernah melihat Xiu Xiu lagi. Jika dia benar, maka Xiu Xiu harusnya berada di tanah kuno terpencil sekarang. Meskipun nasibnya tidak diketahui. Di bawah batasan kontrak jiwa, Yang memperkirakan bahwa Yin Lenseng tidak akan berbohong, kecuali dia memiliki teknik rahasia yang menghindari hukuman kontrak jiwa. Namun terlepas dari itu, Yang harus melakukan perjalanan ke tanah kuno terpencil. Yang tidak banyak tahu tentang tanah kuno terpencil. Jika dia tidak datang ke wilayah timur, dia tidak akan pernah mendengar tentang tempat seperti itu sebelumnya. Oleh karena itu, dia pasti perlu menemukan seseorang untuk mengumpulkan informasi. Awalnya, Yangke memiliki kandidat yang cocok. Dalam pikirannya, Qi Hai dan binatang keluarga Qi. Di lautan bintang yang hancur, pria ini benar-benar mengundang Yangke untuk mengunjungi benteng keluarga Qi yang terletak di dekat tanah kuno yang terpencil. Sebagai anggota keluarga Qi, Qi He tidak diragukan lagi mengetahui banyak hal tentang tanah kuno yang terpencil dan banyak rahasia yang tidak diketahui orang lain. Dengan bantuannya, Yangke memperkirakan bahwa keselamatannya saat memasuki tanah kuno yang terpencil akan meningkat secara signifikan. Sayangnya, alasan utama Qi He mengundang Yangke adalah api sejati Ponik.
Istri Ki He saat berlatih di tanah kuno yang terpencil telah diracuni oleh salah satu dari 10 racun mematikan terbesar, embun surgawi dan hujan bumi yang hampir meninggal. Hanya kekuatan nirvana yang terkandung dalam api sejati ponik yang dapat menghidupkannya kembali. Tujuan utama Ki He memasuki lautan bintang yang hancur adalah untuk menemukan api sejati ponik, menaklukkannya dan kemudian menyelamatkan istrinya. Tetapi sayangnya ia tidak beruntung saat ini. Api sejati ponik sedang dimurnikan oleh Liu Yan yang telah dibawa ke pulau binatang roh oleh Chiu Feng. Jadi Yang Ke tentu saja tidak bisa meminta bantuan Ki He untuk memindahkan pertemuan yang canggung. Lagi pula Ki He terlalu naif. Dia berpikir bahwa selama dia memiliki api sejati ponik, dia bisa menyelamatkan nyawa istrinya. Dia tidak tahu bahwa memurnikan api sejati ponik sangat berbahaya dan memakan waktu. Tepat ketika Yang Ke sedang berbicara dengan Jiang Rosi, seorang pria berwajah musang dengan mata menyipit dan kilatan licik tiba-tiba mendekati Yang Ke dan berbisik dengan licik. "Teman, saya punya buah spiritual tingkat kaisar, buah penembus awan 9 langit. Saya akan menjualnya kepada Anda dengan harga murah. Apakah Anda mau?" Saat dia berbicara, dia membalikkan tangannya dan sebuah buah merah terang yang memancarkan energi spiritual yang kaya tiba-tiba muncul. Namun dia dengan cepat menyimpan buah itu. Fluktuasi energi spiritual yang kuat mengejutkan para pendekar di sekitarnya yang membuatnya menoleh untuk melihat. Namun beberapa pemilik kios meliriknya dan kemudian dengan cepat membuang muka dengan ekspresi aneh. "Buah penembus awan 9 langit." Bibir Yang Ke melengkung membentuk senyum penuh arti. Jiang Rosi merutkan kening dan diam-diam mundur selangkah. Pria ini bukan hanya berpakaian lusuh tetapi juga mengeluarkan bau busuk, seolah-olah dia sudah lama tidak membersihkan diri. Membuatnya tak tertahankan. Lebih tak tertahankan lagi adalah pemandangan giginya yang kuning saat berbicara, membuatnya benar-benar menjijikkan. "Apakah Anda mau membeli?" tanya pria itu dengan suara rendah, seolah takut didengar orang lain. "Saya mempertaruhkan nyawa saya untuk mengambilnya dari tanah kuno. Ada binatang iblis tingkat 12 yang menjaganya di sana." "Binatang iblis tingkat 12 yang menjaganya?" Yang Ke terdiam dengan mata alkimia tingkat kaisarnya. Dia langsung tahu bahwa yang disebut buah penembus awan 9 langit itu palsu. Buah penembus awan 9 langit yang asli memang merupakan ramuan spiritual tingkat kaisar. Sangat langka. Dengan energi spiritual yang terkandung di dalamnya, dia tidak akan pernah memancarkan fluktuasi energi spiritual yang begitu padat. Hanya ada satu jenis binatang iblis yang menjaga buah awan 9 langit, yaitu ular petir 9 langit. Memang itu adalah binatang tingkat 12, tetapi orang di depannya memiliki kultivasi tingkat pertama alam sumber Do. Jika dia benar-benar bertemu dengan ular piton atau ular petir 9 langit, dia mungkin akan ditelan tanpa meninggalkan jejak. Jadi bagaimana mungkin ia memiliki kesempatan untuk kembali hidup-hidup? Kota tanpa nama ini adalah tempat berkumpulnya berbagai macam orang, penuh dengan penipuan dan kecurangan. Meskipun Yang Ke baru saja tiba, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu dan tidak terlalu memperhatikannya. Pria ini mungkin melihat bahwa Yang Ke dan Yang Rosi masih muda dan mudah ditipu karena mereka pendatang baru. Jadi dia mendekati mereka dengan harapan mendapatkan uang cepat. Namun meskipun Yang Ke tidak ingin berurusan dengan orang-orang seperti itu, tetapi sosok yang mirip tiba-tiba terlintas di benaknya. Hanya di kota hutan Maple, ketika dia pertama kali bertemu dengan Kaisar Debu Merah, dia tampak memiliki penampilan yang sama berantakannya. Memikirkan pengalaman Dua Nongchen, Yang Ke tidak khawatir tentang bagaimana dia bergaul dengan jiwa Wukuang. "Teman, beri saja jawaban apakah Anda mau atau tidak, atau saya akan mencari orang lain," desak pria itu. Melihat Yang Ke tampak melamun, Yang Ke meliriknya. Yuan kaisarnya sedikit melonjak lalu menghilang dalam sekejap. Ekspresi pria itu berubah dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah dan berseru ngeri. "Jadi, Anda seorang kaisar yang mulia?"
Kekuatan pun tidak lemah. Ia memiliki tingkat kedua alam sumber Do. Aktivitas Yuan Kaisar Yangke adalah sesuatu yang dapat ia rasakan dengan jelas. Dan ia menyadari bahwa ia telah salah menilai pria itu. Pemuda sederhana ini bukanlah seseorang yang bisa ia sakiti. Karena takut, ia tertawa canggung dan berkata, "Karena Anda tidak membutuhkannya, Tuan, maka saya akan pergi." Sungguh lelucon, ia hanya ingin menipu para pendekar alam sumber Do itu menghadapi seorang kaisar yang mulia yang tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Ia segera ingin pergi agar Yangke tidak membuatnya marah dan ia tidak menanggung akibatnya. "Tunggu!" Yangke tiba-tiba memanggilnya. Dahi pria itu dipenuhi keringat dingin dan ia gemetar saat berkata, "Tuan, apakah ada hal lain yang Anda butuhkan?" Yangke berkata, "Dilihat dari penampilan Anda, sudahkah Anda berada di sini cukup lama?" Menanggapi pertanyaan tuanku, saya telah tinggal di sini selama lebih dari 30 tahun. 30 tahun? Yangke mengangkat alisnya. Jadi Anda tahu banyak tentang hutan belantara kuno? Tampaknya keraman Yangke telah mempengaruhinya dan emosi pria itu perlahan-lahan mereda. Dia buru-buru berkata, "Saya tahu, tentu saja saya tahu. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda," kata Yangke dengan tenang. "Tentang hutan belantara kuno." Pria itu cerdas dan langsung menebak. Yangke mengangguk dan berkata, "Apakah ada tempat yang nyaman untuk berbicara di sini?" Pria itu tersenyum hormat. "Jika tuanku tidak keberatan, bagaimana kalau saya mengantar Anda ke suatu tempat? Hanya saja biayanya agak mahal." "Tidak masalah, tunjukkan jalannya." Yangke melambaikan tangannya. Pria itu sangat gembira dan segera menunjukkan jalannya. Tak lama kemudian mereka bertiga memasuki tempat yang menyerupai kedai. Dari luar tampak dibangun secara asal-asalan, namun interiornya adalah cerita yang sama sekali berbeda. Didekorasi dengan sangat mewah. Kulit binatang tebal yang asal-usulnya tidak diketahui atau jenis binatang iblisnya menutupi lantai. Mutiara bercahaya seukuran kepalan tangan menghiasi dinding, memancarkan cahaya lembut yang menerangi seluruh penginapan. Aroma eksotis yang samar tercium di udara, menyegarkan indera. Menilai dari suasana kedai, Yangke tahu pemiliknya pasti sangat cakap. Jika tidak, mereka tidak mungkin menciptakan tempat yang begitu mewah. Begitu mereka bertiga masuk, seorang pelayan muncul. Setelah melihat pria berwajah musang itu, dia melambaikan tangannya dan acuh tak acuh dan berkata, "Pergi, kedai ini bukan untuk Anda, dasar berandal. Keluar dari sini atau Anda akan mengotori lantai." Meskipun pelayan ini hanya seorang penyambut tamu, dia memiliki kultivasi Raja Suci tingkat 3 dan tampaknya tidak terlalu tua. Ini membuat mata Yangke berbinar. Dia semakin merasa bahwa restoran ini menyembunyikan beberapa bakat tersembunyi. Meskipun kultivator Raja Suci tingkat 3 bukanlah apa-apa di matanya, menggunakannya sebagai penyambut tamu adalah pemburusan kemampuannya. Pria bernama Pisan sangat marah mendengar ini. Urat-urat di dahinya menonjol dan berteriak, "Pelayan, jangan remehkan saya. Saya membawa tuan ini ke sini untuk makan malam hari ini. Bawalah apapun yang Anda punya. Jangan khawatir tidak punya cukup kristal sumber untuk membayar." Dia bertindak arogan mengandalkan prestise Yangke yang sangat menggelikan. "Tuan," pelayan itu kemudian melirik Yangke dan Zhang Roshi. Alisnya sedikit mengerut. Yang Roshi baik-baik saja. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Bahkan dengan bakat yang bagus, dia tidak mungkin berada di alam kaisar. Tapi Yangke, dia tampak memiliki aura yang terkendali. Dan kekuatannya tampak luar biasa. Pelayan itu yang sering mengunjungi tempat ini sepanjang tahun secara alami telah mengembangkan mata yang sangat tajam. Hanya dengan sekali pandang ia menyimpulkan bahwa Yangke kemungkinan besar adalah kaisar terhormat. Jika tidak, Pisan tidak akan memanggilnya tuan. Karena Yangke ada di sana untuk makan, jadi ia tidak punya alasan untuk menghalanginya masuk. Jadi ia segera menyingkir dan dengan hormat berkata, "Silakan masuk tuan." Pisan yang sama-sama patuh memimpin jalan, membungkuk dan mengendus-endus berkata,
Tuan, silakan ikuti saya. Saya akan mengantar Anda ke ruang pribadi agar lebih mudah untuk berbicara. Yang mengangguk dan mengikuti Pisan masuk. Saat mereka melewati pelayan, pelayan itu tiba-tiba berkata, Tuan, Pisan ini adalah ahli penipuan, terutama menargetkan pendatang baru. Banyak yang telah tertipu petahnya. Anda harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam tipu dayanya. Yang berbalik dan meliriknya, tersenyum tipis. Terima kasih atas pengingatnya, saudara pelayan. Jika dia berani menipu saya akan memastikan dia tidak akan melihat matahari besok. Pelayan itu tersenyum dan berkata, Anda bijaksana, Tuan. Namun Pisan pucat pasi mendengar itu dan buru-buru berkata, Jangan khawatir, Tuan, saya Pisan hanya menipu orang berdasarkan keahlian mereka. Dengan kebijaksanaan dan kehebatan Anda, bagaimana mungkin saya berani main-main di depan Anda? Itu sama saja dengan mencari kematian. Yangke tetap tidak memberikan jawaban pasti. Sikap misteriusnya hanya membuat Pisan semakin gelisah. Tak lama kemudian dipimpin oleh Pisan, mereka bertiga memasuki ruangan pribadi. Tampaknya menyadari bau badannya yang tidak sedap, Pisan menunggu sampai Yangke dan Zhang Rosi duduk sebelum duduk agak jauh. Tersenyum lebar, dia berkata, Karena ini pertama kalinya Anda di sini, Tuan, Anda harus mencoba anggur liar. Yangke mencibir. Pesan apapun yang Anda suka, anggap saja itu sebagai pembayaran karena telah bertanya pada Anda. Pisan sangat gembira dan segera berkata, Terima kasih, Tuan. Mulutnya tampak berair saat berbicara dan dia membanting tangannya ke atas meja, memanggil pelayan dengan sikap berwibawa. Kemudian dia menyebutkan lebih dari 10 hidangan. Tampaknya sangat familiar dengan hidangan-hidangan tersebut. Yangke mendengarkan nama-nama hidangan dengan sedikit terkejut, karena hidangan di sini tampaknya terbuat dari tubuh binatang iblis dan berbagai ramuan serta obat-obatan spiritual. Bahan-bahan yang dihidangkan ini semuanya adalah binatang iblis tingkat 11 dan ramuan serta obat-obatan spiritual tingkat sumberdo. Terlepas dari rasanya, hidangan seperti itu akan sangat bergizi bagi setiap praktisi bela diri. Dan konsumsi jangka panjang pasti akan meningkatkan kekuatan mereka. Pelayan itu adalah seorang pelayan muda. Setelah Pisan selesai memesan, dia menatap Yangke dengan sedikit kesulitan dan berkata, Tamu yang terhormat, total biaya makan ini adalah 530.000 kristal sumber tingkat rendah. Mohon maaf atas gangguannya, tetapi bisakah Anda membayar tagihannya terlebih dahulu? Dia sepertinya tahu bahwa Pisan pasti tidak memiliki kristal sumber untuk membayar, jadi dia langsung menatap Yangke. Pisan sangat marah mendengar itu, membanting tinjunya ke meja dan menatap tajam pelayan. Apa? Anda takut kami akan makan dan kabur? Anda masih muda, tapi mata Anda setinggi mata pelayan di pintu itu, hampir di atas kepala Anda. Apa yang diajarkan orang tua Anda? Setiap orang yang datang adalah tamu, dan begini cara untuk memperhatikan tamu. Pelayan itu ketakutan, dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, tidak. Pisan sepertinya akan menegurnya lebih lanjut. Tetapi Yangke mendengus dingin, membuatnya mundur dan segera menutup mulutnya. Yangke mengeluarkan kantong kain dari cincin spesialnya dan menyerahkannya kepada pelayan dan berkata, Hitunglah. Pelayan itu mengambilnya, memindainya dengan indera ilahinya untuk memastikan jumlahnya benar. Lalu tersenyum dan berkata, Mohon tunggu sebentar. Tuan-tuan, makanan dan minuman akan segera siap. Dengan itu dia berbalik dan pergi. Restoran itu tampak sangat efisien. Dalam waktu singkat meja penuh dengan makanan dan minuman lezat disajikan, memenuhi meja hingga penuh. Aroma yang kaya segera memenuhi ruangan pribadi, membuat semua orang mengiler. Hidangan di atas meja harum, berwarna-warni dan lezat. Benar-benar luar biasa. Pisan mengambil kendi anggur dan dengan hormat mengendalikan Yangke dan Zhang Rosi. Menuangkan anggur dengan penuh antusias sambil berkata, Anggur liar ini adalah harta karun tempat ini. Kalian berdua harus mencicipinya. Yang Rosi merutkan kening dan berkata,
Cepat selesaikan makanan Anda, lalu tuanku akan mengajukan beberapa pertanyaan. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Pisan, jadi dia acuh tak acuh padanya. Pisan berkata, Nona, bukan berarti saya memaksa Anda, tetapi jika Anda berencana masuki tanah kuno, akan lebih baik jika Anda minum secangkir anggur liar ini. Mengapa? Yang Rosi menatapnya dengan ekspresi bingung. Pisan tersenyum tipis dan berkata, karena semua bahan untuk anggur liar ini berasal dari tanah kuno, membawa jejak alam liar. Minum anggur ini akan membantu Anda beradaptasi dengan kekuatan alam liar, sehingga Anda tidak akan kesulitan ketika masuki tanah kuno. Kekuatan alam liar? Yang Rosi masih tampak bingung, namun Yangke tampak berpikir, mengangguk dan berkata, Rosi, minumlah lebih banyak dan rasakan keajaiban kekuatan kuno ini. Karena Yangke telah berbicara, Yang Rosi tentu saja tidak menolak, mengangguk dan menjawab. Iya, dia mengambil cangkir anggurnya dan menyesap sedikit, menikmatinya dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, alisnya berkerut, tampak terkejut, dan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan asalnya, dan dia menahan sesuatu. Pisan yang telah mengantisipasi hal ini tersenyum dan berkata, anggur kuno ini sangat ampuh. Bahkan seorang ahli alam kaisar pun tidak dapat menahan satu botol penuh sekaligus. Nona, Anda harus minum perlahan dan merasakannya dengan hati-hati. Saat dia berbicara, Yangke juga menyesap dan memang merasakan kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam anggur. Saat anggur memasuki perutnya, anggur itu larut, meresap ke dalam daging meridian dan dantiannya, mempengaruhi sirkulasi ion kaisarnya. Kekuatan ini terasa sangat familiar. Yangke mengangkat alisnya dan langsung menyadari bahwa apa yang disebut kekuatan kuno itu tidak lain adalah aura yang dipancarkan oleh lonceng gunung dan sungai. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.